Iya, katong selalu berbahagia di saat ini karena kasih Tuhan yang luar biasa. Karena itu dalam persekutuan ini, katong harus ada dalam satu persekutuan yang kompak untuk ada dalam membangun kerjasama, membangun dan perluas. Kita punya persekutuan ini sama-sama melakukan lagu pujian, kita kerja sama-sama. Dan kami akan ada dalam ibadah sekolah minggu tunas pekabaran Injil di saat ini. Kiranya Bapa Engkau mari datang, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, agar ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan di saat ini, dari awal hingga akhirnya, mau jadi hanya dalam tuntunan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi satu lagu pujian lagi, Bila Roh Allah ada di hatiku. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Masih dalam sukacita ibadah sekolah minggu. Kita di saat ini akan membaca Alkitab. Adik-adik dipersilakan untuk membuka Alkitab masing-masing. Buka dalam Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab 1 Raja-Raja pasal ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di ibadah sekolah minggu saat ini kami selaku anak-anak-Mu akan membaca Alkitab. Kami mohon Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, serta mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, dari pembacaan Alkitab kita tadi ada cerita yang akan Kak Anis sampaikan. Tetapi sebelum mendengarkan cerita, Kak Anis ada punya satu lagu yang akan kita nyanyikan bersama. Judulnya Beri Yang Terbaik. Nah adik-adik, lagu tadi menyampaikan ibu janda disapa memberi yang terbaik dari kekurangannya. Karena apa?
karena dia tidak merasa khawatir dengan kekurangan yang dia miliki. Nah, cerita lengkapnya adik-adik duduk manis, duduk yang diam, tidak boleh mengganggu teman yang lain. Fokus mendengarkan cerita yang akan kakak Ani sampaikan tentang Allah yang menyelamatkan manusia dari kekhawatiran lewat kisah Nabi Elia dan ibu janda di Sarfat. Jadi pada waktu dulu, bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja yang sangat jahat. Raja itu bernama Raja Ahab. Raja siapa itu adik-adik? Raja Ahab. Raja Ahab ini jahat karena tidak menuruti perintah Allah. Raja Ahab membangun patung-patung yang besar dan menyembah patung-patung yang dibuat. Dia tidak menyembah Tuhan Allah. Hal ini membuat Tuhan Allah mengutus hambanya, Nabi Elia, untuk datang memperingati Raja Ahab supaya Raja Ahab dan bangsa Israel bertobat. Tapi adik-adik, Raja Ahab tidak mendengarkan peringatan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Raja Ahab dan bangsa Israel tetap menyembah patung-patung besar yang telah dibuat. Akhirnya Nabi Elia menyampaikan hukuman Tuhan Allah atas bangsa Israel dan Raja Ahab, yaitu tidak akan turun hujan selama 2-3 tahun di negeri itu. Nah, adik-adik, kalau tidak turun hujan berarti hanya ada panas. Panas yang berkepanjangan akan menyebabkan kekeringan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena tidak menuruti perintah Tuhan Allah. Bangsa Israel mengalami kekeringan yang sangat panjang, menyebabkan tumbuh-tumbuhan menjadi kering, tanah-tanah tidak dapat diolah untuk membuat ladang, hewan-hewan ternaknya menjadi lemah, dan sekarang bahkan orang-orang Israel pun menjadi lemah dan tidak ada kekuatan karena tidak ada air untuk mereka minum. Jadi begitulah pentingnya air bagi kita semua, sehingga Tuhan Allah menghukum bangsa Israel tidak ada hujan, akhirnya terjadi kekeringan dan bangsa Israel kesusahan air minum. Nah, mengetahui keadaan bangsa Israel yang seperti itu, Raja Ahab menjadi marah. Raja Ahab lalu berencana untuk membunuh Nabi Elia. Adik-adik tahu Nabi Elia dalam bahaya pada saat itu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Nabi Elia untuk pergi dan berdiam di tepi sungai Kerit. Di sana Nabi Elia berteduh dan berlindung dari kejaran Raja Ahab. Tuhan Allah memelihara dan menyertai Nabi Elia selama berada di sungai Kerit. Ia selalu mengutus seekor burung gagak untuk membawa roti dan daging untuk Nabi Elia makan, dan untuk air minum Nabi Elia dapat mengambilnya di sungai Kerit, karena pada waktu itu sungai Kerit masih mengalir. Tetapi beberapa waktu berlalu, sungai Kerit menjadi kering, karena sampai pada waktu itu hujan juga belum turun. Sangat menyedihkan adik-adik, situasi saat itu. Akhirnya Tuhan Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke kota Sarfat, karena di sana Tuhan Allah telah mengutus seorang ibu janda untuk membantu Nabi Elia. Tibalah Nabi Elia di kota Sarfat, di pintu gerbang kota Sarfat, dan ia bertemu dengan seorang ibu janda yang sementara mengambil kayu bakar di hutan. Ketika bertemu dengan ibu janda itu, Nabi Elia lalu berkata kepada ibu janda tersebut, "Tolong ambillah bagiku sedikit air untuk aku minum, dan berikan kepada aku juga sepotong roti untuk aku makan." Mendengarkan perkataan Nabi Elia, ibu janda itu cukup terkejut dan sedih karena dia tidak memiliki roti. Lalu dia berkata kepada Nabi Elia, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti padaku. Yang ada hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api ini
dan pulang untuk mengolah tepung dan minyak tadi untuk aku dan anakku makan. Dan setelah kami memakan ini, kami akan mati kelaparan. Adik-adik tahu kenapa sampai ibu janda itu bisa berkata demikian? Karena dia sudah sangat takut dan khawatir dengan kondisinya. Dia sudah sangat kesusahan makanan. Hanya ada segenggam tepung, segenggam adik-adik, dan sedikit minyak, lalu dibuat roti untuk makan. Mungkin hanya untuk makan satu kali itu. Tetapi Nabi Elia lalu menguatkan ibu janda tersebut. Nabi Elia berkata, buatlah seperti yang engkau katakan, tetapi buatkanlah terlebih dahulu padaku sepotong bundar kecil dari tepung dan minyak tersebut, barulah engkau buat untukmu dan untuk anakmu makan. Sebab firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan pada negeri itu. Wah, luar biasa perkataan Nabi Elia yang menyatakan kuasa Allah benar-benar terjadi. Ibu janda tadi dengan anaknya beserta Nabi Elia dapat makan beberapa waktu dengan tepung yang hanya segenggam dan minyak yang sedikit itu selama beberapa waktu. Dan mereka dapat hidup dengan baik karena pertolongan Tuhan Allah. Di tengah kesusahan, karena kuasa Allah nyatakan bagi ibu janda dan anaknya tadi, maka ia tidak lagi merasa khawatir dan ketakutan untuk kehabisan dengan makanan. Namun, satu hari, anak dari ibu janda ini mengalami sakit keras, sampai pada akhirnya anak ibu janda ini mati. Ibu janda ini sangat sedih dan menangis. Dia berkata kepada Nabi Elia, "Apa maksudmu datang kepadaku? Apakah untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?" Tetapi Nabi Elia berkata, "Berikanlah anakmu kepadaku." Lalu Nabi Elia mengambil anak itu dari ibunya dan membawanya ke kamar Nabi Elia. Lalu di sana Nabi Elia berdoa kepada Tuhan Allah, meminta Tuhan Allah untuk mengembalikan nyawa anak itu. Tuhan Allah lalu mendengarkan doa Nabi Elia, dan Tuhan Allah mengembalikan nyawa anak ibu janda yang sudah mati itu sehingga dia menjadi hidup. Luar biasa kembali kuasa Allah yang Allah nyatakan lewat Nabi Elia. Nabi Elia membuat anak ibu janda yang tadi telah mati menjadi hidup karena kuasa Tuhan Allah. Nah, ketika kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan Allah, maka hal yang sangat mustahil bagi kita pun pasti akan terjadi. Jadi adik-adik, setelah anak itu hidup, Nabi Elia lalu membawanya kembali kepada ibunya. Ibu janda tadi lalu terheran-heran. Anaknya kembali hidup, dia sangat bersyukur dan bersuka cita. Ibu janda tadi lalu berkata kepada Nabi Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah, dan semua firman Tuhan yang engkau ucapkan adalah benar." Nah adik-adik, itu cerita Nabi Elia dan ibu janda di Sarfat. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita puji dan kita percaya adalah Allah yang baik dan Allah yang penuh kuasa, yang mampu melakukan segala hal untuk menolong kita dan membantu kita dari rasa susah, rasa takut, rasa khawatir. Semuanya Tuhan Allah hilangkan dan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh mau percaya dan berharap mengandalkan Tuhan Allah. Apalagi di tengah kondisi kita yang sekarang tengah mengalami masa-masa sulit dalam pandemi virus corona. Kita tidak bisa bebas pergi sekolah, tidak bisa bebas pergi sekolah minggu. Kita hanya tinggal di rumah. Tetapi
Kita percaya bahwa Tuhan Allah punya jalan keluar, jalan terbaik dalam masa-masa seperti ini. Hanya kita perlu berdoa dan percaya dengan sungguh kepada Tuhan Allah. Jadi, mari kita semua memberitakan kuasa Allah yang besar kepada semua orang, supaya semua orang menjadi percaya dan memuji Tuhan Allah. Jadi adik-adik, dari kisah tadi, mengapa di awal kita menyanyikan lagu Beri yang Terbaik dari Kekurangan? Karena Tuhan Allah telah berfirman kepada kita untuk tetap percaya dan jangan takut dengan kekurangan yang kita miliki, tetapi tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu pujian Beri yang Terbaik. Adik-adik, di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Tetapi sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Satu Jari Kananku, Satu Jari Kiriku sebelum kita berdoa. Adik-adik, dengan 10 jari yang telah kita buat untuk berdoa, semuanya duduk yang manis, sikap berdoa yang baik, dan kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, karena di hari ini kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan Yesus dalam ibadah sekolah minggu tunas pekabaran Injil Jemaat GPM Rumah Kai. Walaupun kami beribadah lewat siaran televisi dan kami menyaksikan di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa persekutuan ini boleh berkenan kepada Bapa di sorga, dan kami dalam ibadah ini boleh memuji memuliakan nama Tuhan lewat lagu puji-pujian kami. Kiranya itu berkenan kepada Bapa di sorga, dan semangat kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan tetap terjaga walaupun kami ada dalam masa pandemi virus corona. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami, sehingga perlahan-lahan kami akan melalui masa-masa yang sulit ini, sehingga sukacita akan kami rasakan dan terbebas dari virus corona yang sementara melanda negeri kami, bahkan seluruh dunia. Kami berdoa untuk adik-adik asuh terkasih kami yang ada dalam masa-masa pertumbuhan, masa-masa sekolah mereka, dari anak India sampai jenjang remaja. Tuhan Yesus mengenal pribadi mereka masing-masing. Kiranya Engkau memberikan mereka tuntunan Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Kepandaian, supaya dalam hari-hari hidup mereka selalu bersukacita lewat penyertaan Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Walaupun mereka tidak bersekolah di sekolah dan hanya belajar di rumah pada hari-hari sekolah mereka, tetapi kami percaya Tuhan Yesus memberikan roh kepintaran, roh hikmat, supaya setiap pelajaran yang mereka terima di rumah masing-masing dapat mereka maknai itu untuk menjadi bekal pengetahuan mereka, supaya kiranya mereka menjadi anak-anak yang cerdas di masa depan.
Tuhan Yesus menjauhkan daripada mereka satu penyakit mara bahaya hingga pada maut sekalipun. Engkau melindungi mereka di mana saja mereka berada, di tempat-tempat bermain, di rumah mereka masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu nyata dalam hari-hari hidup mereka. Bapa yang baik, firman Tuhan yang telah kami baca tentang Nabi Elia dan Ibu Janda di Sarfat membuat kami, anak-anak percaya Engkau adalah Allah kami yang baik dan penuh kuasa. Biarlah hati-hati kami diarahkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan Allah yang menjadi pelindung dan penguat kami, supaya kami semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Bapa yang baik, persembahan syukur yang telah kami berikan di rumah masing-masing, kami percaya Engkau akan menerima persembahan syukur ini untuk menjadi alat untuk memperluas pekerjaan di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam pelayanan anak SMTPI Jemaat Rumah Kayu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu pengasuh yang melayani adik-adik baik di gereja maupun yang ada di rumah-rumah, supaya kami semua diberikan hikmat, sukacita, roh melayani, roh kesetiaan, penuh tanggung jawab. Biarlah kami semua yang memikul tanggung jawab untuk melayani anak-anak ini, supaya kami tetap semangat, tetap setia, dan bertanggung jawab untuk panggilan pelayanan kami, melayani adik-adik kami ini, melayani anak-anak kami ini dalam ibadah sekolah minggu maupun dalam pertemuan-pertemuan kami setiap hari. Bapa Tuhan Yesus yang baik, tolong kami bila ada daripada kami yang kedapatan tidak setia atau bermalas-malasan, kami boleh diberikan hikmat supaya kami mau kembali untuk setia dan rajin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak asuh kami, mama dan papa mereka. Bapa berkati, berikan hikmat Roh Kudus-Mu supaya mereka sebagai orang tua diberikan tanggung jawab untuk melihat anak-anak ini, membimbing dan mendidik mereka supaya tetap mengandalkan Tuhan Yesus dan taat dan setia, dan mereka boleh memperhatikan jam-jam beribadah daripada anak-anak ini, supaya ketika jam ibadah sekolah minggu, sebagai orang tua mereka boleh mengingatkan anak-anak ini supaya bersiap-siap untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami semua dengan pergumulan yang kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Kiranya Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya sepenuh kasih dan kehendak-Mu. Lalu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Ya adik-adik, masih tetap semangat, kita akan tetap memuji Tuhan Yesus. Kakak Anes mengajak kita semua menyanyikan lagu pujian Bapa Engkau sungguh baik. Engkau
Nah, adik-adik, besar kasih setia Tuhan selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu ibadah kita telah selesai dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tetapi sebelum kita menerima berkat Tuhan Yesus, kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Bapa datang padamu. Semua yang di rumah lipat tangan, sikap berdoa yang baik, kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus selalu tinggal menyertai memberkati kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu kita boleh selesai hari ini, tetapi